Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rinal Fata dengan NIM 120625001 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini kita bakal bedah topik yang cukup mendalam tapi penting banget buat kita pahami. Kita akan bicara soal moralitas. Ternyata moral itu nggak instan. Ada jejak-jejak psikologis yang ngebentuk perilaku siswa di sekolah yang menarik banget buat kita selami. Sebelum kita masuk ke teori perkembangan, kita perlu tahu dulu nih apa yang terjadi dalam mesin pikiran manusia. Kalau di sini Sigmund Freud punya konsep yang ikonik banget soal ini. Ada id, ego, dan superego. Bayangin itu tuh kayak sisi impulsif atau sisi liar dari dalam diri siswa itu. Dia pengen semuanya instan, pengen yang enak-enak aja, kayak pengen nyontek biar nilainya bagus tanpa harus capek belajar. Di sisi lain ada superego. Superego ini kayak suara hati atau nilai moral yang diserap dari orang tua dan lingkungan sekolah. Dia selalu bisikin kayak jangan atau itu nggak jujur. Nah, selanjutnya di sini ada ego. Ego di sini adalah penengahnya. Ego ini yang terus-menerus bekerja menyeimbangkan keinginan id yang impulsif dengan batasan moral dari superego. Jadi perilaku siswa yang kita lihat sehari-hari, entah itu mereka patuh atau malah melanggar aturan, sebenarnya adalah hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di dalam kepala mereka sendiri. Lalu bagaimana perdebatan itu berkembang dengan seiring waktu? Mari kita lihat dari kacamata para ahli. Yang pertama ada Jean Piaget. Dia bilang kalau moralitas itu selaras dengan kedewasaan berpikir. Anak kecil mungkin nurut aturan cuman karena takut dihukum, dan ini adalah tahapan awal. Tapi dengan seiring berkembangnya pola pikir, mereka bakal paham kalau aturan itu sebenarnya hasil dari sebuah kesepakatan bersama, yang artinya cara kita memandang kebenaran itu sangat bergantung pada seberapa matang cara otak kita memproses dunia. Saat kita masih kecil, kita melihat aturan itu sebagai sesuatu yang sakral atau sesuatu yang harus kita patuhi karena itu adalah sebuah perintah. Tidak ada ruang untuk bertanya. Tapi dengan seiring otak berkembang dan kita makin dewasa, cara kita memandang moral pun berubah. Kita mulai berani berpikir kritis seperti apakah aturan ini adil untuk semua orang atau apakah ini benar-benar membawa kebaikan. Jadi semakin matang cara berpikir seseorang, semakin sadar pula dia bahwa moralitas bukan soal mengikuti perintah, tapi soal membangun kesepakatan yang adil. Lalu selanjutnya yang kedua ada Lawrence Kohlberg. Kalau tadi Piaget fokusnya ke kognitif, Kohlberg di sini lebih fokus ke alasan kenapa seorang bertindak. Dia membagi moral dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada konvensional, yang kedua ada konvensional, dan yang ketiga ada pasca konvensional. Menurut Kohlberg, alasan dibalik tindakan itu jauh lebih penting daripada tindakannya sendiri. Apakah siswa itu berbuat baik karena takut dihukum atau karena dia memang sadar akan prinsip etika yang universal. Teori Lawrence Kohlberg ini membagi perkembangan moral ke dalam 3 tingkatan utama, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tingkat prakonvensional, perilaku moral siswa didorong oleh rasa takut akan hukuman atau keinginan untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sini kepatuhan adalah alat untuk menghindari masalah. Beranjak ke tingkat selanjutnya, yaitu konvensional, siswa mulai memahami ekspektasi sosial. Mereka bersikap baik karena ingin diterima oleh teman-teman sebaya atau emang karena ingin menjalankan aturan sekolah demi ketertiban bersama. Namun pada puncak perkembangan, yaitu pasca konvensional, moralitas itu didasari pada prinsip etika universal. Nah, di tahap inilah seorang peserta didik mulai mempertanyakan aturan berdasarkan keadilan, empati, dan nilai kemanusiaan yang lebih dalam. Selanjutnya yang ketiga nih, moralitas gak tumbuh di ruang hampa. Itu adalah kata yang dikatakan oleh Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky ini ngingetin kita lewat teori sosiokulturalnya. Lingkungan, budaya, dan pergaulan itu adalah guru utama kita. Apa yang dilihat siswa di media sosial atau pergaulan sehari-hari akan menjadi standar moral yang mereka serap.
Bayangkan moralitas itu kayak tanaman, dia nggak bisa tumbuh cuma dari tanah kering. Dia butuh air, butuh cahaya, dan membutuhkan nutrisi. Nah, air dan nutrisi inilah yang disebut sebagai lingkungan kita atau keluarga kita. Jadi kalau lingkungan di sekitar anak-anak kita tidak memberikan contoh empati, ya jangan heran kalau tanaman moral itu sendiri tidak berkembang dengan baik. Dan terakhir, ada Carol Gilligan. Dia ngasih perspektif yang manis banget nih lewat kata ethic of care. Moral itu bukan cuma soal aturan kaku atau logika keadilan, tapi soal empati tentang gimana kita menjaga hubungan baik dan tanggung jawab terhadap sesama. Coba kalian bayangkan ada teman yang melanggar aturan sekolah. Jika kita hanya pakai logika keadilan yang kaku, mungkin kita bakal langsung melaporkannya agar dia dihukum. Tapi dengan perspektif etika kepedulian ini, kita mungkin akan bertanya dulu nih, kenapa dia melanggar, apa dia sedang kesulitan, atau apa yang bisa saya bantu supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Nah, inilah yang disebut menjaga hubungan baik dan tanggung jawab terhadap sesama. Setelah kita tahu moralitas dari kacamata para ahli di sini ada contoh kasus dari seorang siswa bernama Budi. Kasusnya yaitu seorang siswa bernama Budi tidak sengaja merusak karya seni temannya di kelas. Budi panik dan takut dimarahi, jadi dia berniat menyembunyikan atau membuang karya tersebut agar tidak ketahuan. Nah, biar nggak cuman sekedar teori, mari kita lihat kasus ini dari kacamata para tokoh tadi. Bayangkan ada kasus tadi, Budi seorang siswa tidak sengaja merusak karya seni temannya. Dia panik dan berpikir untuk menyembunyikan atau membuang karya itu agar dia tidak kena marah. Kita lihat dari kacamata Sigmund Freud. Secara Budi pengen lari dari masalah karena takut dihukum. Itu adalah sebuah keinginan instan, impulsif. Tapi superegonya mulai bisik-bisik, itu perbuatan gak jujur atau merugikan temanmu. Nah, di sini ego Budi sedang bertarung apakah dia akan lari menuruti id atau mengakui kesalahannya menuruti superego. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari kacamata Jean Piaget, tindakannya akan sangat bergantung pada seberapa dewasa cara berpikirnya. Jika Budi masih berada di tahap heteronom, dia mungkin hanya fokus pada siapa yang bakal menghukum saya. Tapi jika dia sudah mencapai tahap otonom, yaitu dewasa berpikir, dia akan sadar bahwa tindakannya merusak karya orang lain adalah pelanggaran atas kesepakatan sosial di kelas, terlepas dari apakah dia ketahuan atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada dari kacamata Lawrence Kohlberg. Kalau Kohlberg mungkin bakal melihat alasan Budi. Kalau Budi jujur karena dia takut dimarahi guru, itu baru level prakonvensional. Tapi kalau Budi jujur karena dia sadar bahwa karya adalah hasil kerja keras temannya dan dia harus menghormati hak orang lain, itu sudah masuk ke level pasca konvensional. Nah, di sini selanjutnya ada dari kacamata Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, Budi tidak akan tahu cara menyelesaikan masalah ini sendirian kalau sebelumnya dia tidak pernah diajarkan tentang tanggung jawab oleh gurunya atau orang tuanya. Nah, disinilah peran guru sebagai perancah. Guru bisa memanggil Budi, mengajak berdiskusi, dan membantunya memahami nilai moral yang benar, bukan sekedar menghukumnya. Dan yang terakhir, menurut Carol Gilligan, mungkin Carol Gilligan fokusnya bukan pada aturan jangan merusak barang orang lain, tapi pada hubungan. Gilligan akan bertanya pada Budi, seperti bagaimana perasaan temanmu kalau dia tahu karyanya rusak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kalian? Jadi fokusnya adalah etika kepedulian dan tanggung jawab Budi untuk memulihkan keadaan temannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebagai calon pendidik, memahami teori ini tuh ngebantu banget. Apalagi kalau kita bicara soal krisis empati di era individualisme ini. Kita jadi sadar kalau perilaku menyimpang itu bukan cuma soal kenakalan yang harus dihukum, tapi soal proses
yang belum matang atau adanya ketidakseimbangan antara ego, dan superego mereka. Tugas kita di sini bukan sekedar menghukum atau memberi aturan, melainkan memfasilitasi ruang diskusi moral, bagaimana kita mengajak siswa melihat melampaui aturan, bagaimana kita mengasah empati mereka melalui studi kasus nyata, atau bahkan melalui apresiasi karya seni yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang dalam. Perkembangan moral adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan memahami tahapan ini, kita bisa menjadi katalis, pendampingnya atau pendamping yang membantu mereka tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kokoh secara moral. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang mencetak angka di rapor, tapi tentang membentuk karakter yang punya hati dan mampu memberi makna bagi sekitarnya. Nah, segitu aja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.